Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dewi Kholisoh, Indah Nisa Urahmah, dan Dani Nur Hamimah akan mempresentasikan materi tentang bangun ruang. Langsung saja pada poin pembahasannya pertama, yaitu pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Pada setiap bangun ruang tersebut mempunyai rumusan dan menghitung luas maupun isi atau volumenya. Macam-macam bangun ruang. Berikut ini akan kami berikan macam-macam dari bangun ruang, mulai dari bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma tegak siku-siku, tabung, kerucut, limas, dan bola. Adapun pengertian dari kubus adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkal. Kubus juga dikenal dengan nama lain, yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Sifat bangun kubus yang pertama yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 buah diagonal ruang, memiliki 12 buah bidang diagonal. Adapun rumusnya kubus yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaannya yaitu 6 sisi kali sisi. Panjang diagonal bidang yaitu sisi akar 2. Panjang diagonal ruang yaitu sisi akar 3. Ruang bidang diagonal sisi kuadrat akar 2. Keterangannya yaitu L sama dengan luas permukaan kubus atau cm kuadrat. V sama dengan volume kubus atau cm kubik. S sama dengan panjang rusuk kubus atau cm. Adapun pengertian dari balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisi yang berhadapan mempunyai bentuk ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Adapun sifat balok yaitu sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, seperti AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, dan AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Selanjutnya, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Kemudian masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Dan yang terakhir yaitu masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Adapun rumus balok yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya yaitu 2 atau panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Panjang diagonal bidang sama dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, atau juga bisa akar
panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat atau lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Panjang diagonal ruang sama dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Selanjutnya, prisma tegak segitiga siku-siku. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segitiga N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Prisma segi N memiliki N plus 2 sisi, 3N rusuk dan 3N titik sudut. Prisma dengan alas dan tutup berbentuk persegi disebut balok, sedangkan prisma dengan alas dan tutup berbentuk lingkaran disebut tabung. Jadi prisma segitiga siku-siku adalah prisma dengan alas yang tutupnya yang berbentuk segitiga siku-siku. Rumus prisma segitiga siku-siku. Volume pada rumus prisma segitiga siku-siku AS kali TS kali TP kali 1/2. Keterangan AS sama dengan alas segitiga, TS sama dengan tinggi segitiga, TP sama dengan tinggi prisma. Karakteristik prisma segitiga siku-siku. Prisma segitiga siku-siku memiliki 9 rusuk, 5 sisi, 6 titik, dan 6 diagonal sisi. Prisma segitiga siku-siku tidak memiliki diagonal ruang. Rincian 1. Rusuk ABAD, DE, AC, BE, DF, BC, CF, EF. 2 sisi ACFD, ABC, BEFC, DEF. 3 titik sudut ABC, DEF. 4 diagonal sisi AE, AF, BF, BD, DC, CE. Contoh soal prisma segitiga siku-siku. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang sisinya 6 cm, 8 cm, serta 10 cm, dan tinggi prisma tersebut ada 15 cm, maka luas permukaan prisma tersebut titik-titik cm persegi. Jawab. Diketahui ukuran segitiga sama dengan 6 cm, 8 cm, serta 10 cm. Ditanyakan luas permukaan. Luas sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas sama dengan 2 kali 1/2 dikali 6 dikali 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 15. Luas sama dengan 48 cm persegi ditambah 360 cm persegi. Luas sama dengan 408 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 408 cm persegi. Tabung. Pengertian tabung. Pengertian tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ciri-ciri tabung. Yang pertama mempunyai 2 rusuk, yang kedua alas dan tutup berbentuk. Mempunyai 3 bidang sisi, bidang alas, bidang selimut, bidang penutup atau atap. Rumus tabung. Rumus luas permukaan. Luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut tabung. Luas alas sama dengan luas atap sama dengan pi kali R pangkat 2. Luas selimut tabung sama dengan 2 kali pi kali R kali T. Jadi luas permukaan tabung adalah luas sama dengan pi kali R pangkat 2 ditambah pi kali R pangkat 2 ditambah 2 dikali pi kali R kali T. L luas sama dengan 2 kali pi kali R pangkat 2 ditambah 2 dikali pi kali R kali T. Luas sama dengan 2 kali pi kali R atau R ditambah T. Rumus volume tabung. Volume sama dengan luas kali alas kali tinggi.
Volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Contoh soal tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume dari tabung tersebut. Penyelesaian. Luas sama dengan 2 kali Pi kali R atau R tambah T. Luas sama dengan 2 kali 22 per 7 dikali 14 cm dikali 14 cm ditambah 10 cm. Luas sama dengan 2 kali 22 dikali 2 cm dikali 24 cm. Luas sama dengan 2112 cm persegi. Volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Volume sama dengan 22 per 7 dikali 14 cm 2 kali 10 cm. Volume sama dengan 6160 cm kubik. Jadi luas permukaan dari volume tabung tersebut masing-masing adalah 2112 cm persegi dan 6160 cm kubik. Selanjutnya kerucut. Pengertian kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Sisi tegak pada kerucut ini berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Sisi lainnya disebut alas kerucut. Maka dapat disimpulkan bahwa kerucut hanya memiliki dua sisi dan satu rusuk. Ciri-ciri kerucut. Yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki dua sisi. Yang ketiga, kerucut memiliki satu rusuk. Yang keempat, kerucut memiliki satu titik puncak. Yang kelima, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut, yaitu lingkaran dan segitiga. Sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi, atau diantaranya satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Yang ketiga, kerucut tidak memiliki rumus titik sudut dan kerucut memiliki satu buah titik puncak. Rumus kerucut. Rumus volume kerucut. Volume sama dengan 1/3 dikali Pi kali R pangkat 2 kali T. Rumus luas permukaan kerucut. Luas sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas sama dengan Pi kali R pangkat 2 ditambah T. Di luas sama dengan Pi kali R dikali R ditambah S. Rumus luas alas kerucut. Luas sama dengan Pi kali R pangkat 2. Rumus luas selimut kerucut. L sama dengan Pi kali R kali S. Contoh soal kerucut. Sebuah lingkaran memiliki luas 40 cm persegi jika lingkaran tersebut dibuat menjadi kerucut dengan tinggi 9 cm. Hitung volume kerucut tersebut. Diketahui T sama dengan 9 cm, luas sama dengan Pi kali R pangkat 2 sama dengan 40 cm persegi. Volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T sama dengan 1/3 kali 40 kali 9. Pi kali R pangkat 2 sama dengan 40 cm persegi. Jadi hasilnya 120 cm kubik. Jadi volume kerucut. Yang selanjutnya ada limas. Pengertian limas adalah sebuah bangun ruang atau 3 dimensi yang memiliki alat berupa poligon segi banyak, yaitu segi 4, segi 3, dan segi 5.
Disebabkan limas memiliki bermacam bentuk bangun ruang, setiap bentuk limas memiliki jumlah unsur-unsur yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan bentuk bangun ruang limas. Bagian pertama ada limas segitiga. Limas segitiga merupakan jenis limas yang alasnya berbentuk segitiga, baik segitiga sama sisi, sama kaki, maupun segitiga sembarang. Unsur limas segitiga, 4 buah titik sudut, 4 buah titik sisi, 6 buah sudut, 6 buah rusuk. Poin yang kedua, limas segi 4 merupakan jenis limas yang alasnya berbentuk segi 4 atau persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan bentuk bangun datar segi 4 lainnya. Unsur limas segi 4. Unsur limas segi 4 ada 5 buah titik sudut, 5 buah bidang sisi, dan 8 buah rusuk. Poin ketiga, limas segi 5 merupakan jenis limas yang mempunyai bentuk alas bangun datar segi 5 baik atau segi 5 teratur maupun segi 5 sembarang. Unsur limas segi 5 ada 6 buah titik sudut, 6 buah bidang sisi, 10 buah rusuk. Poin yang keempat, limas segi 6 merupakan jenis limas yang mempunyai bentuk alas segi 6 baik segi 6 teratur maupun segi 6 sembarang. Unsur limas segi 6 ada 7 buah titik sudut, 7 buah bidang sisi, dan 12 rusuk. Contoh soal limas, yang pertama, sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 12 cm. Maka berapa luas permukaan limas segi 4 tersebut? Nah, di situ sudah ada jawabannya. Semuanya tinggal lihat nggih. Dan sudah ada penjelasan di poin sesudahnya setelah ini. Yang selanjutnya ada bola. Bola adalah bangun ruang yang hanya berdiri dari satu sisi lengkung saja. Hal tersebut membuat bola tidak memiliki rusuk maupun sudut. Unsur-unsur bola adalah titik pusat, jari-jari, diameter, volume, dan juga luas permukaan. Sisi bola hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung yang membungkus semua titik permukaan benda membentuk satu permukaan yang melengkung. Sederhananya, sisi bola adalah semua bagian luar dari bola. Bagian bola ada jari-jari. Jari-jari bola adalah garis lurus yang berpangkal di titik pusat dan berakhir di permukaan bola. Nilai jari-jari bola akan selalu sama di titik manapun di permukaan manapun bola. Jari-jari dilambangkan oleh huruf R. Jadi lambang jari-jari itu adalah R. Berikut adalah rumus soal beserta jawabannya. Terima kasih telah menonton video PPT ini. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.